Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang SKB Perawat CPNS 2021-2022 tentang pengkajian keperawatan dasar. Sesuai kisi-kisi pemerintah yang baru, soalnya tahun ini sama tahun kemarin itu beda sekali kisi-kisinya. Langsung saja kita mulai. Definisi pengkajian keperawatan adalah proses sistematis dari pengumpulan, verifikasi, dan komunikasi data tentang klien. Fase proses keperawatan ini mencakup dua langkah, yaitu pengumpulan data sekunder dari keluarga atau tenaga kesehatan dan analisis data sebagai dasar untuk diagnosa keperawatan menurut Benman tahun 1995. Tujuan proses keperawatan sendiri adalah menggunakan metode pemecahan masalah, menggunakan standar untuk praktek keperawatan, memperoleh data yang sesuai, rasional, dan sistematis, memperoleh metode yang dapat dipakai dalam segala situasi, dan mempunyai hasil asuhan keperawatan. Tahapan proses keperawatan ada 5, yaitu yang pertama pengkajian. Pengkajian sendiri kita adalah mencari data. Data di sini adalah ada data subjektif dan objektif. Data subjektif itu kita dapat dari pasien, dan data objektif itu kita dapat dari hasil pemeriksaan, contohnya hasil laboratorium dan sebagainya. Nomor 2 yaitu adalah diagnosa keperawatan. Sebelum kita menegakkan diagnosa keperawatan, kita harus melihat ini ada PES. PES sendiri adalah P-nya itu problem, masalah, etiologi, dan simptom. Dalam diagnosa keperawatan sendiri itu kan ada kriteria hasil. Kriteria hasil di sini adalah menggunakan metode SMART. Apa itu SMART? S-nya itu adalah spesifik atau jelas, measurable bisa diukur, achievable dapat dicapai, R-nya itu realistis dapat dipertanggungjawabkan, dan T-nya itu time, waktunya itu tepat. Nomor 3 adalah intervensi. Sebelum intervensi sendiri itu juga ada 4 yang sering dikenal dengan DTEK. DTEK itu adalah D itu diagnostik, mengkaji, T-nya itu terapeutik, mandiri, E-nya itu edukatif, edukasinya, dan K-nya itu kolaboratif, kita kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Yang keempat itu implementasi. Implementasi tadi adalah tindakan dari kita yang diintervensi. E-nya itu adalah evaluasi. Evaluasi hasil akhir dari semua tindakan keperawatan tadi. Nah, berikut contoh soalnya. Seorang wanita yang berusia 74 tahun masuk dengan keluhan sesak. Saat ini perawatan hari ketiga. Hasil pengkajian didapatkan pasien batuk disertai lendir, ronki pada semua lapang paru, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 56 kali per menit, pernafasan 26 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan hasil EKG bradikardi patologis, hasil torak efusi pleura kanan. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus di atas? A. Penurunan curah jantung, B. Intoleransi aktivitas, C. Kerusakan pertukaran gas, D. Bersihan jalan nafas tidak efektif, E. Kelelahan. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena dari soal di atas sudah didapatkan data bahwa pasien batuk disertai lendir dan ronki di semua lapang paru. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat dengan CKD. Hasil pengkajian nampak udim fasialis dan udim ekstremitas. CVP 5+4
nampak pucat dan lelah. Laboratoriumnya ureum 75,30 mg per dl. Keluarga mengatakan awalnya pasien hanya mengeluh kaki kanan tidak dapat digerakkan. Namun saat di rumah sakit pasien diharuskan untuk cuci darah dan pasien riwayat HT dan DM sejak 10 tahun yang lalu. Tanda vitalnya 160/80, nadi 112, suhu 36, nafasnya 20. Apakah diagnosa keperawatan utama kasus di atas? A. Kelebihan volume cairan dan elektrolit. B. Kekurangan volume cairan dan elektrolit. C. Kelelahan. D. Kekurangan nutrisi. E. Kerusakan mobilitas fisik. Jawabannya adalah A. Kelebihan volume cairan. Kenapa A? Karena di data sudah didapatkan bahwa pasien mengalami udem di fasialis dan ekstremitas dan hasil ureum 75,30. Jadi pasien didiagnosa kelebihan volume cairan. Soal selanjutnya, seorang laki-laki umur 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut kiri. Saat dilakukan pengajian, tekanan darah 120/80 mm/Hg, nadi 80 kali per menit, skala nyeri 5. Pasien tampak memegang perutnya dan kesakitan. Apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Nyeri. B. Intoleransi aktivitas. C. Kelebihan volume cairan. D. Ansietas. E. Kekurangan volume cairan. Dan jawabannya adalah A, karena sudah jelas di soal didapatkan data bahwa pasien mengeluh nyeri perut, tampak kesakitan, sering memegang perutnya, dan skala nyeri 5. Demikian latihan soal pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membawa teman-teman untuk lulus dalam seleksi tahun ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.